Pada hari Kamis Putih, kita merayakan kembali perjamuan malam terakhir, yang dilakukan Yesus bersama 12 muridnya. Perjamuan malam terakhir, menunjuk pada waktu perjamuan terakhir, sebelum Tuhan Yesus Kristus menuju penyaliban. Mengetahui secara pasti apa yang sedang menanti dirinya, Yesus mengumpulkan para muridnya dan makan bersama mereka. Mengapa Yesus mengajak mereka bersantap bersama? Katanya kepada Petrus dan Yohanes, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Lukas 22 ayat 8. Paskah merupakan perayaan untuk mengingat berkat Tuhan, yang sangat besar kepada orang Israel di tanah Mesir dahulu. Yaitu waktu mereka keluar dari sana, setelah anak-anak sulung orang Mesir mati, dan Tuhan mengampuni anak-anak sulung Israel. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 14, dikatakan bahwa memperingati peristiwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan terus oleh orang Israel turun-temurun. Inilah yang sedang dilakukan oleh Yesus, bersama dengan para muridnya. Setelah menyantap dari perayaan kuno ini, Yesus memulai suatu perjamuan lain yang istimewa. Yesus menggunakan simbolis dalam wujud roti dan anggur, untuk mengungkapkan pesan-pesan yang akan memberikan tradisi baru di dalam perjamuan makan ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 19. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Lukas 22 ayat 20. Pada malam itu, Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya kepada Bapa di sorga, dalam wujud roti dan anggur, dan mempersembahkan dirinya sebagai Sang Anak Domba Allah, yang akan menjadi kurban yang tak terbatas dan kekal. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menggenapi hukum kuno, dan mengantarkan sebuah dispensasi baru, berdasarkan pada pemahaman yang lebih tinggi, lebih kudus, tentang hukum pengorbanan dan dosa. Maka perjamuan akhir, dengan segera mempunyai makna baru, bukan hanya pelepasan bagi anak sulung Israel, melainkan kelepasan bagi seluruh orang percaya. Bukan sekedar lepas dari tulah kematian, tapi lepas dari maut akibat dosa. Ini membedakan perjamuan akhir, dengan perjamuan Paskah Israel. Tidak lagi manusia diharuskan mempersembahkan pengorbanan kambing atau domba. Karena anak Allah telah datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban, menjadi domba untuk disembelih. Setelah ini, umat Tuhan tidak lagi mengingat persekutuan mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi mereka akan memperingati penebusan dosa mereka, yang dilakukan oleh Yesus. Dan mengalami persekutuan bersama dengan Kristus, yang memberikan kehidupannya untuk mereka. Yesus juga meminta, apa yang dia lakukan malam itu, terus dilakukan oleh para pengikutnya. Misa atau perayaan Ekaristi, adalah warisan Yesus sendiri, yang dipercayakan kepada gerejanya, sebagai penghadiran abadi misteri Paskah. Setiap kali kita mengikuti misa, bagian doa syukur agung, sebenarnya mengenangkan kembali apa yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir, sebagai pengampunan, dan keselamatan kekal bagi umat manusia. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Pada bagian konsekrasi, roti dan anggur diubah oleh kuasa Roh Kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus. Kejadian ini disebut sebagai transubstansiasi. Jadi yang tinggal hanyalah rupa roti dan anggur, tetapi substansi roti dan anggur sudah lenyap, digantikan dengan kehadiran Yesus. Inilah misteri terbesar iman kita. Paham kehadirannya yang sempurna dalam Ekaristi, akan menghantar kita kepada pesona, dan rasa syukur yang mendalam.
Untuk menyelami makna misteri Ekaristi, kita perlu meresapinya dalam kesadaran pribadi manusia seutuhnya dan dalam kedalaman hati dan jiwa. Itulah sebabnya mengapa ungkapan Ekaristi selalu disertai dengan ungkapan misteri. Hal ini mengungkapkan bahwa Ekaristi tidak selalu dapat dimengerti ataupun ditangkap dengan indera. Tetapi ada suatu dunia nilai yang lebih dalam yang hanya dapat dialami. Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristen, dan kita semua hidup karena Dia dan oleh Dia. Melalui santapan Ekaristi, manusia dipersatukan secara utuh, tak terpisahkan dengan Kristus, penyelamat yang senantiasa hadir dalam gerejanya, sampai akhir zaman. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini, akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan, untuk hidup manusia di dunia ini, ialah tubuhku. Yohanes 6 ayat 51. Barang siapa yang makan tubuhku, dan minum darahku, padanyalah hidup yang kekal, dan aku ini akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan, surut sudah hukum lampau, tata baru tampillah. Karena indera tidak mampu, iman jadi tumpuan.